Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat berjumpa lagi di mata kuliah Introduction to Database. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 7. Minggu depan Anda sudah UTS, ya. Tolong dipersiapkan dengan baik, tata tertibnya diikuti. Tidak mengikuti tata tertib artinya Anda siap-siap kena sanksi, ya. Yang di rumah silakan kalau mau ujian di rumah, tapi Anda tetap harus berkostum ujian. Jaket alma mater, ya kemeja atasan putih lah, kalau bawahan kan nggak kelihatan. Makanya saya minta Anda bikin video supaya Anda kelihatan semua, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai hasil evaluasi dan latihan. Nanti kita cek, ya. Yang di rumah sudah bisa lihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Yang di lab? Sudah, ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai latihan ERD yang versi Peter Chen kemarin, ya. Dan soal quiz untuk kelompok. Yang kelas IF kemarin banyak yang salah, terutama notasi, ya. Nanti kita bahas yang kelas Anda. Soalnya seperti ini, nanti di UTS juga sepertinya step by step, ya. Jadi kalau misalkan diminta 2 soal, ya Anda kerjakannya latihan 5, 6, jangan disatukan sedalam satu jawaban. Saya inginnya ini step by step dulu, ya. Coba kemarin kan latihan 1 adalah mahasiswa meminjam buku, tentukan entitas. Entitas adalah objek, ya, yang akan kita olah datanya. Jawabannya cukup seperti ini. Tapi kalau Anda memunculkan entitas lain, saya anggap benar. Berarti Anda menyeluruh, ya. Nah, entitas di atas sesuai relasi yang diminta dari soal. Jadi kalau Anda menjawab 2 aja cukup, ya. Kemudian latihan 2, ini soalnya kelihatan panjang, tapi Anda sebetulnya hanya cukup memeriksa keyword-nya. Kata-kata kunci di sini adalah ada nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Nah, ini dalam pikiran kita harus sudah otomatis memahami yang dimaksud nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa itu apa. Atribut mahasiswa atau field atau kolom. Nah, berarti entitas mahasiswa akan memiliki atribut yang disebutkan di sana. Di sini disebutkan 3, Anda boleh 4, 5 terserah. Ya, itu tidak akan menjadi soal. Yang kedua, Anda lihat ada nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Oh, berarti ini pikiran Anda sudah masuk ke atribut buku, ya. Diminta Anda menentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambar ERD. Nah, gambarnya seperti ini. Yang salah kalau Anda menggambarkan notasi ini bukan seperti ketentuan. Misalkan kotak, ujungnya jadi lancip, itu beda. Elips, lingkaran nggak masalah ya, tetapi kapsul salah. Ya, artinya Anda tidak sesuai permintaan. Nah, contoh soal misalkan ini yang benar, ini entitas kotak, ya. Yang salah adalah kalau Anda menggambarnya pakai yang ini.
Salah. Pak, kan kotak sami-nya yang orang. Tapi kalau misalkan secara notasi salah karena ujungnya lancip. Ya, ini ujungnya melengkung. Ini pun sama, ada yang begini, ini atribut. Terus yang ini adalah kapsul. Kapsul itu yang mana kapsul? Nah, ini kapsul. Nah, gitu kapsul. Atau mana yang mirip-mirip lah. Ini kali ya. Nah, ini salah nih. Tuh. Ya. Bukan, ya. Paham ya? Jangan sampai salah memberikan notasi. Kembali ke sini. Meminjam, ini relasinya. Ya. Field yang di garis bawah menunjukkan primary key. Otomatis harus di garis bawah. Kalau Anda tidak menggaris bawah, saya anggap itu kelalaian. Jadi salah. Pengarang di sini ada garisnya 2. Ini multi value, ya. Tapi kalau Anda menuliskan 1, ya saya betulkan lah, nggak masalah. Nah, latihan 3 ini relasi. Jadi mahasiswa, semua mahasiswa sangat atau harus. Ini ada semacam kewajiban. Buku itu ada jumlahnya, ya, ada kopi, berarti Anda harus memodifikasi gambar yang tadi dengan menuliskan garis. Itu partisipasi total. Ya, kalau Anda menggambarkan partisipasi total keharusan, ini lebih bagus. Artinya Anda detail. Kemudian Anda melihat relasi derajatnya. MN banyak. Kemudian muncul field baru. Karena buku memiliki banyak eksemplar untuk satu buku. Berarti jumlah muncul dalam relasi peminjaman muncul tanggal pinjam. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini hasil analisis Anda yang ada di sini, ya. Jadi Anda harus berlatih bagaimana memunculkan field baru juga di relasi, karena ini sebetulnya relasi itu akan membuat tabel baru sebenarnya nanti ya pada saat pemrograman. Keempat, muncul keterlambatan atau tepat waktu, berarti lama pinjam. Nah, di situ Anda harus peka, tidak ada kan atau menyatakan bahwa data hari maksimal gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah keterlambatan, ya. Nah, munculnya kalau ada tanggal pinjam pasti ada tanggal kembali. Jadi jawaban nomor 4 itu Anda kasih abu-abu ini untuk perubahan, tidak keharusan ya. Mau merah, mau hijau boleh. Tapi yang jelas saya melihat ada field baru dari field sebelumnya. Oh, berarti Anda ngejawabnya cukup itu ya, nambahin 2. Nah, yang titik-titik elips ini disebutnya derivatif. Derivatif adalah field yang isi datanya diambil dari field yang lain atau atribut yang lain. Ya, contohnya dalam orang itu ada umur. Kalau di perpustakaan ada denda. Bisa menyebutkan contoh yang lain nggak? Kalau di penjualan ada nggak? Yang derivatif. Contoh. Anda beli barang. Ada nggak? Sebuah field yang muncul karena field yang lain.
Apa? Kayak kena cas apa? Siapanya yang kena cas? Konsumennya kena denda. Saya mau balik lagi ke toko eta. Diskon bukan, Pak? Hari, gimana yang di rumah? Diskon, Pak? Diskon, Pak, gimana, Diskon. Pak? Betul. Kalau belinya 100.000, Anda Bapak Ibu bisa tebus murah. Bapak ada diskon. Nah, berarti derivatif diskon, potongan. Ya. Kemudian bonus. Kalau di pesawat terbang atau bioskop apa ya? Ada nggak derivatif kira-kira? Di tiket ya biasanya diskon juga ya. Kalau voucher, nah voucher. Kalau Anda mudiknya ke Cicadas. Aduh. Nah, nomor 5, nomor 6. Saya lihat yang latihan 5. Jadi setiap perpustakaan setiap prodi itu memiliki 3 di sini itu dianggapnya ada 3 prodi dan masing-masing prodi memiliki perpustakaan. Berarti ini kita memunculkan satu entitas baru namanya perpustakaan. Sebetulnya Anda mungkin bisa sedikit bingung ya, ini perpustakaan yang mana? Perpustakaan database-nya, database perpustakaan atau entitas perpustakaan? Sebetulnya ini perpustakaan prodi atau perpustakaan jurusan atau subperpus lah gitu ya. Nama nggak jadi masalah. Buku dimiliki oleh perpustakaan. Walaupun ini semuanya perpustakaan, hanya kalau ini entitas perpustakaan setiap jurusan, ini ada jurusan itu kodenya. Karena kalau di sistem kan cukup satu aja. Ya, peminjaman mau misalkan Anda, ya kalau di sini betul satu ya, tapi Anda coba main ke ITB, itu ada 7 perusahaan. Tambah perusahaan jurusan, mungkin ada 15. Tapi setiap Anda masuk ke sebuah perusahaan, Anda mau beli mau pinjam, ya cukup satu aja kode perpustakaannya di mana, ya, dari anggota. Jadi muncul entitas baru yaitu perpustakaan prodi atau jurusan. Jadi yang nomor 5 itu cukup menggambarkan relasi. Nah, kenapa ada garis 2 nih? Ya, total partisipasi, keharusan. Maksudnya perpustakaan itu harus punya koleksi buku. Buku harus dimiliki oleh perpustakaan. Ya, makanya garisnya 2. Tapi kalau garisnya 1 nggak masalah. Nomor 6. Setiap fakultas memiliki setiap prodi ya memiliki perpustakaan dan setiap mahasiswa baru otomatis langsung terdaftar. Langsung terdaftar, harus dilayani. Jadi kalau Anda sudah punya KTM, kartu anggota perpustakaan, misalnya ini all in one, Anda tidak perlu daftar lagi, ya. Berarti nanti akan muncul relasi baru, ya. Nah, harusnya ini dikasih warna abu ya. Mahasiswa terdaftar di perpustakaan. Cukup perpustakaan mendaftarkan mahasiswa. Ada yang persis kayak gini? Nah, ada ya. Nanti kita bahas. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kenapa kalau prodi itu kan
buat entitas Prodi, prodi. ya. Kenapa dia kan satu prodi punya 3 jurusan, kenapa nambah prodi dulu jurusan gitu? Kalau Anda membuat entitas baru namanya prodi, itu boleh, tapi kelembagaan prodinya itu dianggapnya. Padahal di sini adalah perpustakaan prodi. Makanya cukup atributnya prodi. Tapi kalau Anda membreakdown, misalkan di sini buku, perpustakaan, breakdown lagi ada prodi. Perpustakaan dimiliki oleh setiap prodi, prodinya jurusan, boleh. Nanti saya cek ya, kamu mau breakdownnya gimana. Sebetulnya ini sederhananya seperti ini, ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang rumah? Ini ada yang mau masuk ya? Udah, ada. Baik, kita akan review di jawaban Anda ya. Yang telah ngumpulin masih ada banyak yang lambat. Ya, hari ini saya kasih waktu nanti terbatas saja untuk mengumpulkan tugas lambat. Maksimal hanya 70 nilainya kalau benar semua. Ya. Jadi yang teman-teman yang lain tidak perlu nahan saya masih menang. Ya nilainya juga lebih kecil. Kalau Anda mah nilainya yang bisa masuk di sesi awal kan 100 nilainya. Kalau benar. Ya, tapi kalau yang terlambat, kalau benar semua ya 70, diskon 30%. Pak, boleh nggak ngumpulin lagi ya? Enggak. Kalau hayang pilih dua misalkan, tapi nanti saya ambil yang terbesar ya. Baik, yang mana ya kemarin itu? Ya, nah, nanti ya. Kelompoknya boleh rada ego sedikit, acan gitu, masuk kerjakan. Pengerecokin. Aduh, rada lelet, Ini kenapa? Biasanya saya kencang pagi-pagi. Share, kamu masuk itu nggak? Oh, gitu. Artinya, jadi saya kekuatan lain itu asal semuanya. Coba aku mau cek. Tugas perorangan. Ini agak lama. Kalau pakai kuota sendiri mana bener kenceng nih. Cepat habis tapi aduh. Alvin Ramadan ada? Mana Alvin? Alvin ada di rumah apa ada di lab?
Ini Di jawaban rumah, 5, berarti Anda, nah ini ada yang kurang, relasi derajatnya, NM. Primary. Ya. Primary kena atau di garis bawah. Buku milik perpustakaan, jurusan. Nah ini udah bagus. Udah bener. Tuh, mahasiswa daftar perpustakaan. Nah, udah oke. Cuman Alvin ada kekurangan di derajat relasi sama garis bawah. Keyword-nya. Ya. Amanda ada? Coba Amanda. Wah, Amanda bagus. Ih, kamu teh sama ini nggak ada garis bawah. Nomor buku. Buku memiliki perpus jurusan. Nah, dari sini ada derivatif ya. Nama jurusan. Ah, kalau seperti ini ya boleh-boleh aja lah. Gak masalah. Ya. Ininya ada. Relasi mendaftar di perpus jurusan. Amanda hanya sedikit kurang teliti di K primary, ya harus digaris bawah. Ya ini 95 lah. Kalau tadi 80. Amin kelompok mana Amin? Amin ada? Amin masuk tuh. Di rumah dia lagi Ya, ke di WC rumah. katanya. Coba cek dulu Amin. Download dulu kalau lama. Nah, coba ini pekerjaan Amin. Wah, kamu di garis-garis gini memang nggak ada. Ini outline-nya atau diubah. Meminjam. Ya, memiliki. Fakultas, oke. Lah, ini nomor 67 disatuin kamu teh. Kok cuma dikerjainnya satu, Min? Amin, ngerjainnya cuma satu. Ya, ini sebuah contoh saja ya. Nggak usah semua, nanti saya ceknya semua. Tapi kesalahannya sekarang tahu ya di mana ya. Jadi kalau Anda bikin notasi, ya ini sudah benar. Tapi kalau yang kelas di F kemarin tuh ada yang banyak yang salah. Ya. Ada kapsul, ada elips, ada lingkaran, itu beda. Ya. Jadi itu error. Baik, sekarang kita lihat yang kelompok. Ya, ini nih penjelasan dari ketua kelompok. Atau mewakili lah. Nah, ini. Kebanyakan kalau di sini juga to the point. Ingat, yang kelompok kenapa harus dibikin James Martin-nya? Supaya yang lain kerja. Itu maksudnya. Ini kelompok 1 wisata, 5 tiket, 7 bioskop, 8 minimarket, yang kedua rental, yang ke-10 rumah makan. Nah, untuk UTS saya ambil dari salah satu kasus ini. Ya. Jadi kalau wah orang pas ya tinggal nyetir, tinggal pindahin gitu. Oke, saya cek kelompok 6 Alvin rumah makan. Ya, ini coba yang kelompok 6. Sebaiknya Anda urutan kerjanya dibuat dulu pakai template. Ya, jadi sebelum menggambar itu Anda analisis dulu, oret-oret dulu.
Nah, kenapa harus pakai template? Jadi sekalian Anda oret-oret, sekalian juga Anda mendokumentasikan. Wah, ini dia ininya ya. Nah, ini kasih cover lebih bagus ya. Terus kelompok kasusnya apa? Oh, kelompoknya rumah makan. Nah, ini nih nempel-nempel ke sini. Ada yang kurang nggak di sini? Coba sekilas Anda lihat ada yang kurang nggak? Ya, kesalahannya Anda lupa menggaris bawah keyword. Ya. Nih, ID kasir. Coba setiap field atribut ini sebaiknya satu kata. ID nomor meja, ID NM meja misalkan ya. Total pembayaran, tot bayar. Total bayar. Nah, yang kayak gini bukan atribut ini. Ya, harusnya menu saja tuh. Atau ini kan kode pesanan. Di sini detail menu gitu aja. Ya, saya ngerti maksudnya seperti ini, hanya ingat tata cara penulisan atribut itu usahakan satu kata. Ya, satu kata. Waiter dapur. Lah, ini kamu terlalu mepet atuh. Diblok dulu, kecilin, resize. Ini saya meriksanya gimana ini? Ya naon ya. Nah, yang begini-beginilah mengurangi hasil Anda. Ini kelompok 6 hanya baru satu. Ya, James Martinnya mana? Atau iya mah nilainya ke 100 dibagi 3. Waduh, ini yang salah-salah hari ini tolong Anda perbaiki dulu. Ya, yang belum beres Anda lengkapi supaya bisa sambil latihan buat UTS besok. Karena kalau UTS besok nggak lengkap, ya sudah, nilainya juga nggak lengkap. Ya, saya wanti-wanti dari sekarang nih. Ini adalah profesi wajib anak SI. Jadi nggak boleh salah. Amanda nggak ngumpulin, kamu Amanda. Wah, ini mah udah jelas kamu dapat 0 di sini mah. Nanti paling kamu tugas terlambat ya. Nah, ini kan kalau gini enak tuh ya, tinggal di drive. Kelompok 4, coba kita lihat kelompok 4. Ini 3, 4. 4 ya. Minimarket. Ya, hasil analisis. Nah, kayak gini enak lihat. Oh, berarti ini. Oh, berarti ini gitu kan. Jadi enak. Udah selesai, kasihin aja. Kamu gambarkan dia, kamu gambarkan dia, kan enak. Tuh, gambar. Nah, saya confirm kenapa jumlah barang di garis bawah. Kenapa tidak total barang, derivatif total bayar? Kan menjual jumlahnya sebaraha. Ini teh jumlah barang apa jumlah uang yang harus dibayar? Ya kalau jumlah barang, di sini ada total uang. Total uangnya emang didapat dari mana? Harga kali jumlah.
Itu derivatif. ID barang, harga. Nah, ini juga harga kenapa di garis bawah? Nah, ini mah terlalu semangat. Bukan keyword dikasih bawah, garis bawah, dianggapnya keyword. Oh, jumlah barang di sini maksudnya harusnya ID barang kalau mau. Di sini ID barang. Relasinya, ya. Oke, ini ERD-nya dan ini James Martin. Untuk ER diagram Anda bisa save as, kalau save as ER diagram nggak bisa ya. Ya harus di crop saja, tapi kalau ini nanti diekspor. Contohnya gini ya. Nah, kalau misalkan Anda mau hanya gambarnya saja, ini file ekspor ada di sini. Pilih yang as image, pilih yang PNG atau apa, atau bitmap. Ini gambarnya saja, ya. Tapi kalau AR Assistant bisa nggak ya? AR Assistant apa ya? Download. Nah, contohnya ini file. Kalau di save as jadinya apa sih? Oh, nggak ada ya. Ekspornya apa ini? Paling print ke PDF kalau mau. Ininya ke PDF. Nah, ini Adobe PDF misalkan. Otomatis nanti hasilnya coba kita cek benar nggak? Nah, oh tapi jadi kieunya. Oh, apa namanya tadi kertasnya tidak saya atur dulu landscape atau portrait ya. Jadi silakan kalau misalkan pengen cepat ya Anda pakai tip apa sketch atau apa namanya buat motong deh. Snap tool. Silakan aja pakai print screen biar cepat gampang, boleh, nggak masalah ya. Baik, saya kira sudah jelas kesalahannya di mana. Tolong untuk kelompok jangan mengandalkan satu orang. Penting gambar heula. Oke, baru benerin. Kalau perlu ya satu dulu, visionya dulu atau apa pattern chain dulu ya. Setelah itu kan bisa digambarkan melalui AR diagram atau AR Assistant. Untuk ini wajib dulu bisa ya, karena nanti Anda itu merupakan satu keterampilan. Baik teman-teman, bahan UTS ini sama ya, jadi prinsipnya jangan to the point menggambar lalu spin screen kemudian Anda kumpulkan. Tapi sebaiknya pakai template seperti yang barusan. Ada urutannya. Ya, kemudian Anda wajib membuat rancangan ERD versi Peter Chen dan James Martin. Ini step by step nanti. Kemudian untuk menjawab gunakan template ya, ini lebih baik ya. Lebih sistematis lah. Kalau untuk laporan, dokumen, blueprintnya Anda gampang. Karena biasanya anak SI itu diminta mana blueprintnya. Nah, Anda sampaikan aja ini diagram-diagramnya. Ya, kalau di DB Designer itu diagramnya lebih ke fisik karena sudah ada
tipe data dan besaran data. Paham ya? Jadi untuk UTS nanti ya kasusnya sama seperti latihan lah. Tidak akan susah. 2 jam diharapkan selesai. Nah, untuk latihan perorangan yang salah-salah, yang belum sempat kemarin, perbaiki kuis kelompok Anda dengan memakai template atau Anda sekalian berlatih untuk UTS. Ini masih ada waktu 1 jam. Jadi saya akan kasih Anda waktu untuk pengumpulan sampai jam 10. Ya, yang terlambat atau yang mau memperbaiki. Ya, kita dengar dari Imam Syafi'i, jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Bodoh di sini bukan berarti Anda tidak bisa ngapa-ngapain, tapi Anda tidak memiliki sebuah pengetahuan. Dititahnya wae, teh kumaha naon teu ngarti. Nah, itu bodoh. Bodoh itu artinya tidak mengetahui. Padahal Anda belajar sebagai seorang profesi sistem analis. Oke, begitu ya. Silakan teman-teman yang mau memperbaiki, saya kasih kesempatan untuk mengumpulkan tugas terlambat. Atau yang memperbaiki, jadi saya akan membuat assignment baru, pengumpulan tugas terlambat. Late. Ya, jadi gini, pengumpulan tugas biasanya gini tuh. Ju itu adalah jatuh tempo. Kalau available until itu toleransi waktu pembayaran atau waktu pengumpulan. Kalau saya ngasih tahu bahwa jatuh temponya jam 10.00, biasanya kan sistem itu ya bukan ada delay itu apa, makanya saya di available until 15 menit. 10.15 atau 10.30. Hanya kalau misalkan terlambat di sini ya si sistem otomatis akan mencatat late. Cuma saya juga lihat late-nya berapa gitu. Belum sampai jam 1, mungkin jam sistemnya kecepatan. Nggak tahu ya pokoknya mah. Ya kamu yakin nggak tadi benar? Yang mana Pak, yang kelompok? Yang kelompok, pokoknya mah yang kelompok, yang perorangan saya belum kirimkan. Tapi nilainya 70 Pak. Ah, nilainya paling gede. 80 nggak bisa. Nggak bisa. Pengumpulan tugas terlambat. Ini ngasih sebetulnya hanya kebijakan saja ya, ngontrol nilai ya telah. Upload tugas-tugas tuh, artinya yang masih 0 ini kesempatan di sini. Tugas-tugas yang masih belum dikumpulkan di assignment ini. Perhatikan batas waktunya. Jadi misalkan Anda orang tugasna aya 3 nu can ngumpulkeun aya aku buatkeun 3. Tiluanana ya. Upload dalam bentuk PDF. Nah, nilainya 70. Diskon lah.
Sampai tanggal sekarang sampai jam 10 ya. Nah, nanti saya kasih toleransi. Mulai dari jam 9 sampai 10.15. Ya, sudah. Silakan kumpulkan Anda di pengumpulan tugas terlambat. Ya. Nah, secara gampang saya akan melihat nilai Anda di sini, di grade. Kalau Anda nanti muncul tugas terlambat di Anda, lalu Anda tidak mengumpulkan, ya tidak akan saya nilai, ya. Apa akan diabaikan. Satu titik 24 harusnya 130 ininya jutunya 130 24 lah. 124 lah. Coba saya cek dulu. Oh gitu. Mana coba saya cek. Mungkin labnya di kamu, di saya enggak mungkin. Ini bisa ya, Pak. Assign. Kelompok. Saya kemarin udah ngumpul 7 menit. Kelompok. Yang ini ya. Atas nama siapa? Yang ngumpulinnya? Atas nama Emir aja. Emir. Ini kayak gini, LED 27 LED. Coba kita lihat dulu tugas. Ini coba saya cek dulu. 24, 13. Ini betul. Betul kan, Pak? Jatuh temponya jam 1 non. Toleransi 30 menit. Pasti ya masih bisa, tapi oleh sistem akan tercatat late karena di luar jatuh masih dinilai. Ya saya juga akan perhatikan nanti kalau misalkan jawaban yang late nggak usah, pokoknya yang merasa salah aja. Aduh, orang salah kurang. Kalau kurang salah, terus ngumpulin sekarang dikurangin lagi, Pak. Boleh. Nilainya dikurangin. Ya tetap aja nilainya sesuai tugas terlambat. 70. Tapi kalau misalkan nilainya yang itu saya lihat cek nilainya 75, ya saya ambil yang 75. Atau 72, 73, ya saya ambil nilai terbesar pokoknya lah. Saya tidak akan merugikan Anda ya. Malahan menguntungkan. Jadi terjawab sudah ya. Jatuh tempo itu adalah batas. Kalau batas sistem. Tapi kalau toleransi itu maksudnya until itu ya toleransi masih boleh. Walaupun nanti oleh sistem tercatat late. Udah late salah. Itu. Oke, teman-teman silakan. Ini ada tugas terlambat dimanfaatkan oleh Anda, ya. Tuh, dibacanya nih available until 10.15, tapi due itu jatuh tempo. Ya kalau pengen sempurna tidak late ya harus kurang dari jam 10 ngumpulinnya gitu. Ya, contoh Anda bioskop lah. Kalau misalnya terlambat berapa menit kan harus main, ya aduh kalau ketinggalan. Kemarin saya gini, Pak, di 13.30 udah ngumpulin. Pas ngumpulin teh submit terlambat. Ya, tapi kalau masih masuk berarti masih ada toleransi.
Tapi nggak masuk, Pak. Ah, berarti udah telok. Udah telok. Kata mah wayahna telah masa detik. Oke, ya sistem udah lock. Hah? Kelompok 3. Nah, di UTS juga sama berlaku ya. Begitu mau upload ke log nggak bisa, ya sudah tunggu aja nanti hasil pengumpulan UTS terlambat. Kelompok berapa? 3. Atas nama siapa? Non, atas nama siapa? Salsa. Nah, kayak LED gini memang tercatatnya masih toleransi. Salsa, mana salsa? Enggak tuh. Oh, LED, jadwalnya LED. Ya, masih toleransi. Bukti kerja kelompok ininya dulu. Kelompok 3. Cek. Oh, ini sudah bisa tuh geningan di ini ya. Aduh, Pak. Kamu diekspor? Iya, Pak. Emang kemarin deh. Kalau ini yang ER diekspor juga yang asistennya. Iya, di ekspor, Pak. Kalau di ekspor sih, Pak, di screenshot. Nah, ini nggak ada penjelasan apa-apa, harusnya kasih tahu dong di Iya, Pak, sini. ini, Pak. Template, biar bagus. Tiket memiliki kursi. Ini mengenai apa ini? Oh, tiket bioskop. Tiket harusnya pelanggan memesan tiket atau ya mah tiket dipesan pelanggan. Pelanggan melihat jadwal. Iya, kalau misalkan mau pelanggannya di atas. Memesan. Iya, ngerti sih memang. Nggak apa-apa tapi. Kamu ada yang lupa ya di garis bawah ya. Pelanggan, ID pelanggan biasanya nomor HP. Jadwal, nih, ini kunci nih. Nih, ini udah benar. Studio. Ya udah benar, ini cuma ketelitian ininya aja. Nah, pertanyaannya yang James Martin, oh nggak disatuin, dipisah-pisah. Ya makanya kalau gitu aku kan bolak-balik periksanya. Kalau dalam satu itu kan enak, set gitu, selesai. Nah, ini logik ya, fisik. Ini sudah ada. Sebentar, transaksi. Ini primary key apa foreign key? Oh iya. Pelanggan, ya. Ini yang kuncinya semua ada. Nah, ini kamu ada yang lupa, kenapa rel-relnya nggak diisi? Ya iya tuh pelanggan melakukan, ini melakukan. Ini ditulis atau relasi banyak batul kayak pasti yang ini, iya rel 2. Kecuali kalian membuat keterangan di sini rel 1 apa, rel 2. Legend. Coba lihat ini. Wow. Ini kompak, bagus kompak. Coba cek dulu. Ya ini kode tiket, 1 tiket
Ya benar. Nah ini ada tuh memutar film. Studio banyak satu jadwal. Ya. Ya udah. Nah harusnya di sini muncul apa field ya relasinya itu kan ada yang terlihatnya tadi di pattern chain ini harusnya di sini ada derivatifnya atau apa yang belum melakukan transaksinya. Nah kayak gini nih, memesan, tanggal pesan, jumlah, total harga. Yang lainnya juga kalau memang ada ya tulis tiket dengan kursi memiliki nomor tiket nomor kursi. Hah? Ya ini ID kursi boleh, tapi berdasarkan apa dia tiket dan kursi itu? Di sini kan studionya boleh kan? Ancang-ancangnya kan dari sini teh. Nah. Tanggal show misalkan tanggal ini juga boleh ya tanggal. Semakin Anda teliti, semakin Anda detail dalam membuat perancangan itu semakin baik desainnya. Jadi si programmer juga mau banyak nanya, oh kieu mana ngerjakeunna berdasarkan desain kita. Kayak bingung sih programmer, nah iya kemana ngerelasinya gitu. Ya sama kalian bikin rumah, belum gitu, itu ya pantauan atau gitu. Tapi kalau misalkan ada gambar dibuka gitu ya, oh ini pintu, terus tingginya berapa. Jadi semakin detail semakin bagus. Paling kalau nggak detail ya, misalkan Anda menggambarkannya gini aja. Ya pasti programnya nanya lagi itu kemana. Jadi ada komunikasi biasanya ya. Tapi yang dikumpulkan mah pasti terakhir ini. Jadi desain lengkapnya ini. Tapi tetap Anda berlatih sekarang itu step by step. Ya. Tapi kalau yang pakai UML Pak, UML nanti di objek, pemrograman objek. Ya Anda nanti akan belajar ke situ. Tapi biasanya untuk Java, mobile ya itu bagus di UML. Kalau kita kan relasi, jadi begini gambarnya. Ya, tidak cocok memakai UML. Tapi sekarang kan PHP juga ada pemrograman objek, jadi kelas apa ya bisa terapkan ya. Ya, nanti cek saja. 100 mah tadi garis bawah kayaknya ada, semuanya ada. Baru 100. Ya, itu namanya yang lain leha-leha nungguin. Nah, ini ya. Baik, itu saja mungkin ya. Jadi hari ini kita review. Terus jangan lupa Anda dibaca di pengumuman sini. Terutama tata tertib ujian ya. Semua kartu ujian udah diambil? Kapan? Jadwal Anda? Ya silakan Anda persiapkan video siap UTS. Ya ini maksudnya Anda berjanji sama diri sendiri aja, saya siap untuk UTS. Ini properti. Ya nanti pada saat bukti hadir, link. Ya. Kalau mau dari sekarang juga boleh. Kalian ada itu mah kan apa? Saya akan lihat di YouTube ya.
yang kelas ini bagus sudah punya channel YouTube sendiri ya. Kalau yang IF kemarin itu banyak yang belum. Udah gitu tugas terlambat semua. Aduh, gimana itu. Kasihan atau pindah sebagian ceweknya ke IF. Biar ini apa berwarna. Ya, silakan Anda kerjakan latihan lagi kalau memang sudah selesai. Baik, teman-teman, kita tutup dulu perkuliahan kita hari ini ya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.